perjalanan penerapan janji-janji politik itu, dan ini memakan waktu yang ya medium sampai cukup lama, pasti tentu ada trial dan error gitu ya Pak ya. Dan mungkin ada keadaan di mana ya tidak sepenuhnya implementasi ini akan berjalan dengan baik. Nah, apakah dalam rentang sampai 2029 ini Pak Raden, mungkin Indonesia mencapai level pertumbuhan yang tinggi di atas 5%? Seperti yang dijanjikan 6,5% kalau tidak salah, seperti yang dijanjikan oleh Paslon 2 pada saat kampanye kemarin. Dalam situasi pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat sekarang, tidak akan mudah. Jadi kalau secara hitung-hitungan teknis kita lihat, pertumbuhan ekonomi dunia sekarang kan di 3%-an. Iya, Pak. Ya, ke depan juga tidak akan jauh berbeda. Ya. Nah, yang akan agak cepat bertumbuh itu adalah India yang bahkan bisa mencapai 7%-an. Apakah Indonesia bisa ke arah sana? Artinya ke arah 6% seperti yang dikatakan tadi. Itu pekerjaan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Artinya kalau kita mau merealisasikan ke 6% itu banyak yang harus dilakukan. Banyak PR yang harus dilakukan. Pertama adalah menurut saya adalah ketidakefisienan kita harus kurangi. Jadi ketidakefisienan yang mungkin sudah sering kita dengar dengan ICOR. Ya. ICOR itu incremental capital to output ratio kita yang relatif tinggi, menunjukkan bahwa masih banyak alokasi daripada investasi, alokasi daripada belanja kita yang belum efisien. Itu yang harus diperbaiki. Ya. Jadi meskipun tidak perlu terjadi kenaikan dari sisi investasi, tapi kalau efisiensi dan alokasi daripada investasi itu ditempatkan kepada tempat yang baik, yang produktivitasnya tinggi, maka dia bisa menghasilkan pertumbuhan 6-6,5%. Ya. Itu sebetulnya kata kuncinya. Bagaimana memperbaikinya? Pertama adalah ya seluruh yang pokoknya yang bocor-bocor itu harus ditambal, tutupin semuanya. Kemudian kita harus lebih cerdas, ya SDM dan skill daripada tenaga kerja kita memang harus naik supaya mereka juga bisa mendapatkan gaji dan income yang lebih baik. Kalau skillnya baik, produktivitasnya naik, maka gaji akan baik. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah sering dengar dan bosan mendengarnya, adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu pada dasarnya adalah membuat agar semua pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap dunia usaha, ya itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih pasti. Jadi menurut saya implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja dengan filosofi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pasti itu saya pikir itu harus benar-benar dijaga. Jangan malah terbalik-balik kan, malah lebih susah, lebih lambat, lebih tidak pasti. Nah itu kebalikannya itu. Nah dengan itu saja saya pikir bahkan dengan investasi yang sama seperti yang kami katakan sekarang sekitar 32% PDB, dengan ICOR-nya bisa turun, itu bisa dilakukan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, perlu komitmen dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas untuk semuanya. Kemudian realokasi daripada dan prioritisasi daripada belanja itu benar-benar harus dilakukan dengan baik. Oke, baik. Sudah cukup jelas, Pak. Jadi memang variable productivity-nya justru malah ICOR ini ya, Pak ya. Dan efisiensi ini sangat-sangat penting ya, Pak ya. Untuk investasi lebih baik lagi output-nya, incremental capital output ratio-nya ya, Pak ya, seperti yang Anda sampaikan. Pak, saya ingin bertanya mengenai suatu isu yang somehow begitu terang benderang kelihatan gitu, Pak. Jadi kalau angka-angka makroekonomi menyebutkan Indonesia tuh seakan-akan oke, going well, baik-baik saja gitu ya. Surplus neraca perdagangan lebih dari 40 bulan. Lalu PDB growth itu bisa sampai 5%, sudah 7 kuartal berturut-turut gitu ya Pak ya. Despite di luar ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi Indonesia masih solid 5% gitu ya. Tapi jika kita melihat pakai kacamata mikroskopik Pak, banyak sekali industri-industri yang somehow malah mengalami titik-titik terberatnya gitu Pak di saat-saat ini. Banyak gelombang PHK.
industri padat karya itu sepertinya merongrong, PHK luar Ya, biasa, upah luar biasa rendah. Jadi kesenjangan Pak, kesenjangan semakin terlihat, semakin jelas ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara kesenjangan, sebenarnya apakah pemerintah memiliki solusi, Pak? Tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga kemerataan ekonomi. Bagaimana di paslon 2 ini Anda melihatnya? saya nggak bisa mewakili paslon 2 tentunya ya. Tapi kalau bisa memberikan masukan adalah pertama, bahwa seluruh sektor-sektor tradisional yang menjadi sumber pertumbuhan kita di masa lampau sampai sekarang itu harus dibenahi, harus berbenah itu. Terutama sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan, ya, sektor akomodasi dan makanan minuman. Kan ini sebetulnya sektor-sektor tradisional. Tadi sudah dikatakan bahwa misalkan di sektor garment, ya, kita mulai kewalahan, ya, kita mengalami katakan kalah lah bersaing dibanding dengan banyak negara, terutama negara-negara seperti di Bangladesh. Memang kalau kita lihat sekarang income per kapita kita, ya pendapatan per kapita kita sekarang kan sudah di 5 ribuan Ya, dolar per kapita. Jadi memang pendapatan per kapita 5.000 dolar per kapita, tentu gajinya pun itu sudah lebih tinggi secara rata-rata dengan gaji teman-teman kita yang di Bangladesh. Yang artinya kita nggak bisa lagi memproduksi produksi yang sama seperti income per kapita di Bangladesh yang sekitar 2 ribuan, 3.000 dolar per kapita. Harus kita memproduksi barang-barang yang tingkat income-nya lebih tinggi, yang dikonsumsi oleh teman-teman yang income per kapitanya lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa mengandalkan gaji murah lagi, itu intinya. Oleh karena itu sektor-sektor yang saya katakan tadi itu harus berbenah. Dan kita juga harus mulai masuk ke sektor-sektor yang baru, sektor-sektor mesin ekonomi baru, saya katakan. Ke arah memang yang skill-nya lebih tinggi, bioteknologi, energi baru terbarukan, ada digitalnya, semi-konduktornya ada. Itu harus di-blend dengan sektor-sektor tradisional tadi itu. Hanya dengan itulah maka teman-teman kita yang bekerja ini bisa mendapatkan gaji yang lebih baik, skill-nya lebih baik, gaji yang lebih baik. Hanya dengan itu. Jadi intinya, karena memang itu konsekuensi daripada pendapatan income per kapita kita yang naik tadi itu, kita pun dengan sendirinya nggak bisa lagi berkutat di produksi-produksi yang lama. Jadi kita harus melakukan modernisasi dan revitalisasi industri kita, termasuk industri-industri yang tradisional itu tadi. Kita nggak bisa bertahan di situ terus, itu intinya.